Pria ini padahal punya 100 lebih kakak perempuan. Tapi nggak ada satupun yang mau dekat-dekat sama dia. Malah, mereka jijik banget. Jangankan masuk ke sarang, melihatnya saja mereka ogah. Alasannya, di suku merah tempat mereka tinggal, semuanya berwarna merah. Cuma dia satu-satunya yang terlahir sebagai si hitam aneh. Bagi yang lain, dia itu cuma makhluk jelek yang gak pantas ada. Cuma ibu kecoak satu-satunya yang setia merawat dia. Kalau bukan karena ibunya, mungkin melewati proses ganti kulit pertama saja dia nggak akan sanggup. Banbu sebenarnya berasal dari planet di galaksi Bima Sakti. Planet asalnya punya peradaban gabungan antara teknologi dan bela diri. Gara-gara pesawat luar angkasanya terkena badai ruang dan waktu. Begitu dia sadar, dia kaget banget karena sudah bereinkarnasi menjadi seekor kecoak di planet primitif ini. Sekarang, aku harus bagaimana? Sambil berdiri di atas daun di pucuk pohon besar, Banbu mulai melamun. Dia melihat tubuhnya yang kurus kering ini. Masih ada 6 tahap lagi untuk jadi kecoak dewasa. Padahal, kakak dan adik perempuanku yang menetas bersamaan, rata-rata sudah masuk tahap ke-7. Tapi aku baru 3 kali ganti kulit. Dan sekarang masih tertahan di tingkat keempat yang lemah ini. Banbu menebak, sepertinya ini karena dia punya otak manusia, jadi dia terlalu banyak mikir. Nutrisi yang harusnya dipakai untuk ganti kulit, malah habis tersedot oleh otaknya. Padahal menurut ingatan genetik kecoak, aku harus ganti kulit minimal 9 kali sebelum musim dingin tiba, biar bisa masuk fase dewasa. Kalau tidak, aku pasti mati kedinginan. Banbu lalu memungut daun kering yang jatuh di tanah. Walaupun rasanya tidak enak dan nutrisinya rendah, setidaknya ini bisa membantunya untuk tumbuh. Satu-satunya keuntungan menjadi kecoak itu, mereka tidak gampang mati. Walaupun kakinya putus, nanti akan tumbuh lagi saat ganti kulit. Tapi ajaibnya, Banbu sadar kalau badannya bisa langsung menumbuhkan kaki baru saat itu juga. Soalnya, kakinya sudah pernah patah 5 kali gara-gara jatuh. Nah, saat malam mulai turun, kecoak-kecoak di sekitarnya mulai pada keluar untuk mencari makan. Di area itu saja, ada puluhan ribu kecoak lain. Saat sedang makan, mereka sering banget mengalami yang namanya kelebihan kalori tapi kekurangan protein. Karena otak mereka super pas-pasan, mereka cuma bisa bergerak mengikuti insting bawaan dari lahir. Mereka merangkak ke sana kemari untuk membakar kalori, sambil mencari bangkai serangga yang susah banget ditemukannya. Tapi Banbu Oga melakukan hal konyol semacam itu. Dia punya cara sendiri yang lebih pintar untuk membakar energi. Biasanya, dia akan naik ke tempat yang tinggi lalu mencoba meluncur. Kecoak memang punya sayap, tapi mereka payah banget kalau disuruh terbang, atau memang tidak bisa terbang sama sekali. Banbu ingin mencoba latihan terus. Dia penasaran apa dia bisa menguasai kemampuan terbang. Kakinya yang patah berkali-kali itu ya gara-gara latihan ini. Dia sering terjatuh dan patah kaki saat asyik belajar terbang. Memang sih kakinya bisa tumbuh lagi, tapi itu menghabiskan energi yang lumayan besar. Alasan kenapa Banbu tetap keras kepala latihan adalah untuk membuktikan satu hal. Bisa tidak si kecoak itu seperti manusia? Lewat latihan fisik yang terstruktur dan perlahan, apa dia bisa berubah menjadi seorang pejuang? Dari ingatan genetik yang dia dapatkan saat ganti kulit ketiga, ternyata ras asli Banbu ini adalah suku merah, yang merupakan cabang dari suku api terbang. Di suku ini, ada yang namanya pasukan merah. Para pejuang inilah yang menguasai seluruh hutan. Tapi, yang bikin Banbu penasaran, pejuang kecoak ini memiliki kekuatan energi magis dari lahir, atau berevolusi dari hasil latihan keras. Saat Banbu selesai mencari makan dan kembali ke sarangnya, dia memilih satu daun yang lumayan tebal untuk dikunyah. Berhubung populasinya membeludak, daging di luar sana tidak pernah cukup untuk dibagi-bagi. Jadi sekarang, dia cuma bisa mengisi perut memakai daun. Tiba-tiba, dari mulut sarangnya yang sempit, muncul 2 antena yang bergerak-gerak, sambil mengeluarkan feromon yang memberi isyarat, keluar, daging, makan. Isyaratnya super simpel, dan terputus-putus. Tapi, pesan itu penuh dengan rasa antusias. Banbu girang bukan main. Dia langsung membuang daunnya, dan buru-buru merangkak keluar dari sarang. Di mulut sarang, berdirilah seekor kecoa betina dewasa. 2 kaki depannya mencengkeram sepotong serpihan daging entah dari mana. Dia menyajikannya seperti sebuah harta karun di hadapan Banbu. Dia adalah ibu Banbu. Warna cangkangnya sudah mulai memudar. Tubuhnya mulai menua. Seekor kecoa betina yang hidupnya sudah mendekati akhir. Kecoa punya 2 cara berkembang biak. Secara aseksual dan seksual. Melalui reproduksi seksual, barulah ada kemungkinan sangat kecil untuk melahirkan kecoa jantan. Ratusan kecoa di sekitarnya adalah anak perempuannya. Anak laki-lakinya cuma 1, yaitu Banbu, suku merah. Dalam pandangan keindahan mereka, warna merah adalah warna yang cantik. Banbu ini memang anak aneh. Saat pertama kali ganti kulit, cangkangnya malah berubah jadi coklat kehitaman. Di mata sesama suku merah lainnya, dia dianggap sebagai makhluk aneh yang jelek. Saudari-saudarinya sangat jijik pada Banbu. Tidak ada yang mau satu sarang dengannya. Hanya ibu kecoa inilah yang tidak pernah meninggalkannya. Ibu selalu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kira-kira bulan lalu, ibu kecoa membawa pulang 2 potong daging di malam hari, membantu Banbu menyelesaikan proses ganti kulitnya yang ketiga lebih awal. Banbu tidak sungkan-sungkan, dia melahapnya dengan nikmat. Sambil makan, otaknya terus berputar. Dia mulai berpikir, serat otot setebal ini pastinya berasal dari makhluk yang sangat besar. Dari mana ibu dapat daging ini ya? Kalau yang pertama kali sih, anggap saja lagi beruntung, kebetulan ketemu. Tapi kalau yang kali ini, gimana jelasinnya? Melihat Banbu makan dengan lahap, ibu kecoa menggerakkan antenanya dengan penuh kasih sayang. Dia menyentuh antena Banbu, memancarkan rasa bahagia. Dagingnya masih ada, nak. Ibu kecoa berbalik dan mulai berlari.
Tiba-tiba Banbu mendapat ide. Dia mengayunkan antenanya, mengirimkan pesan dengan cemas. Ibu kecoa menghentikan langkahnya, lalu berbalik. Dia menggerakkan antenanya, memancarkan isyarat bingung. Melihat Banbu ingin ikut pergi bersama, ibu kecoa menggerakkan antenanya lagi, memberikan peringatan kalau di luar sana bahaya. Tapi Banbu terus mengirimkan isyarat. Aku tidak takut, biar aku ikut. Ibu kecoa terdiam memikirkan hal itu sejenak. Akhirnya dia setuju membiarkan Banbu ikut bersamanya. Bagi kecoa yang bertubuh kecil, itu adalah perjalanan yang sangat jauh. Ibu kecoa beberapa kali berhenti, mencari daun busuk, untuk dimakan demi memulihkan tenaga. Lalu melanjutkan perjalanan. Sampai larut malam. Akhirnya mereka tiba di sisi puncak gunung yang tersinari matahari. Perhatian Banbu tertuju pada semak-semak di depannya. Itu pasti pohon raspberry. Pohon itu dipenuhi buah raspberry. Inilah yang disebut tanaman energi. Banbu langsung mengenalinya dalam pandangan pertama. Tapi di samping pohon raspberry itu, seekor kecoa raksasa berwarna merah menyala. Dengan santainya sedang memotong sekerat daging dari bangkai makhluk mirip ular. Dia mengelupas kulit ularnya lalu membuangnya. Sontak saja, kawanan kecoa di sekitarnya bersorak kegirangan mengerumuni kulit ular itu, saling berebutan makanan dengan buas. Inilah pejuang suku merah yang diceritakan dalam ingatan warisannya. Pejuang suku merah tahu cara memanfaatkan energi secara mandiri untuk evolusi genetik. Atau mungkin ini potensi bawaan dari gen spesies mereka. Banbu menatapnya dengan tatapan kosong. Sementara ibu kecoa langsung bergegas menuju tumpukan bangkai yang lebih besar tidak jauh dari situ. Banbu pun tersadar dari lamunannya dan menatap tajam ke arah sana. Tulang belulang makhluk raksasa yang tidak utuh itu benar-benar terlihat seperti gunung kecil. Para kecoa saling berdesakan merebut makanan. Sementara itu, Banbu menatap seorang prajurit suku merah di dekatnya. Daging di tangannya hanya digigit 2 kali lalu dibuang begitu saja. Sontak, kawanan kecoa yang menunggu di sekitarnya langsung berebut dengan beringas. Area di sekitar prajurit suku merah itu tampak gundul. Semua bibit pohon yang ditanam di sana, semuanya adalah tanaman energi. Di tempat yang kaya akan energi, tanaman biasa memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk bermutasi secara genetik menjadi tanaman energi. Dan tanaman energi ini tidak punya kemampuan untuk berkembang biak. Bisa dibilang, setiap tanamannya adalah satu-satunya di alam semesta. Keberadaan tingkat tertinggi dari makhluk hidup tumbuhan berbasis karbon. Bahkan teknologi canggih umat manusia saja masih belum mampu mengubah tingkat peluang mutasi genetik ini. Apalagi untuk mengembangbiakannya. Banbu tidak percaya kalau di planet primitif ini, para kecoak bisa melakukan hal yang tak bisa dilakukan manusia. Yang membuat Banbu bingung adalah, dari mana datangnya semua tanaman energi di depannya ini? Apa jangan-jangan, peluang munculnya tanaman energi di planet ini memang sangat besar? Kalau mau tahu lebih banyak, sepertinya dia cuma bisa mengandalkan ingatan warisan spesiesnya yang akan bangkit saat dia tumbuh dewasa nanti. Dengan membandingkan tinggi badannya sendiri, Banbu memperkirakan panjang tubuh prajurit suku merah itu sekitar 1 meter. Kalau ada di planet ketiga tata surya alias bumi, ukurannya pasti bakal bikin banyak gadis kecil menjerit ketakutan. Entah sebesar apa dan sekuat apa prajurit lain di suku ini, mereka tahu cara menanam dan merawat tanaman energi, bahkan tahu cara menyerap energi itu sendiri untuk berevolusi. Kalau begitu, potensinya tidak terbatas. Pasti ada sosok yang sangat kuat di antara mereka. Percuma saja berpikir terlalu jauh. Banbu hanya bisa mengunyah daun busuk di tanah. Levelnya sekarang masih terlalu rendah. Mustahil baginya ikut berebut daging. Tapi tiba-tiba, sang ibu kecoak berhasil mendapatkan sepotong kecil daging. Ibunya berlari kegirangan menghampiri Banbu, lalu menepuk pelan kepala Banbu dengan antenanya. Ia memancarkan perasaan bahagia seolah berkata, "Ayo, cepat makan." Saat ini, Banbu merasakan keinginan untuk tumbuh kuat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia harus segera melewati fase nimfa. Karena hanya kecoak remaja yang punya harapan untuk bertahan hidup melewati musim dingin yang akan datang. Dari kecoak remaja tumbuh menjadi kecoak dewasa seutuhnya. Dan langkah selanjutnya adalah menjadi prajurit suku merah, menyerap energi, dan mencapai evolusi genetik. Banbu tidak sungkan lagi. Dia langsung memeluk daging itu dan melahapnya rakus. Sekarang ini, Banbu sangat butuh nutrisi dari daging. Melihat anaknya makan dengan lahap, sang ibu kembali menyentuhkan antenanya ke antena Banbu dengan penuh kasih sayang, lalu pergi lagi untuk ikut berebut makanan. Tepat pada saat itu, sebuah buah energi memancarkan cahaya berwarna jingga. Itu pertanda buahnya sudah matang. Prajurit suku merah itu dengan sangat hati-hati memotong buah tersebut menggunakan ujung kaki depannya yang tajam, lalu mencoba memakannya. Begitu ditelan, seluruh tubuhnya langsung bergetar hebat. Sayapnya mengapak dengan liar, menghasilkan suara gemerisik yang penuh euforia. Antenanya bergoyang-goyang penuh semangat. Dia tampak sangat kegirangan melihat reaksinya. Jelas sekali ini baru pertama kalinya dia mencicipi buah energi. Saat Banbu masih menjadi manusia, dia pernah punya pengalaman memakan buah energi 1 kali. Dia tahu betul betapa besar manfaatnya. Tapi dia juga sangat sadar akan bahayanya. Proses modifikasi genetik dari buah energi itu luar biasa kuat. Banyak sekali sel tubuh yang akan mati selama proses evolusi. Dan itu akan menguras stamina secara besar-besaran. Tubuh harus membuang sel-sel yang mati. Dan itu membutuhkan banyak asupan nutrisi sebagai bahan bakar pembelahan sel untuk memperbaiki kerusakan tubuh. Prajurit suku merah itu sepertinya juga tahu tentang bahaya ini. Dia membelah 2 setiap gigitan buah berikutnya dan menelannya 2 kali secara bertahap. Tak lama, ibu kecoak kembali berhasil merampas sepotong daging lagi. Ia buru-buru berlari kembali, mendesak Banbu agar cepat menghabiskannya. Di lingkungan masyarakat primitif seperti ini, kekuatan adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Jumlah kecoak yang mengerumuni bangkai itu terlalu banyak, bisa merebut sepotong daging.
Benar-benar perjuangan yang sangat sulit, sampai langit mulai terang. Ibu kecoa totalnya cuma bolak-balik 5 kali. Setelah memakan 5 potong daging berbagai ukuran berturut-turut, Ban Bu akhirnya mulai ngerasa ngantuk berat. Itu tandanya dia mau ganti kulit dan tumbuh. Saat ini, prajurit suku merah itu juga udah memakan buah raspberry matang tersebut, sampai cuma tersisa 1 biji. Tapi, dia cuma ragu sebentar, lalu langsung menendang sisa buah itu keluar. Melihat hal itu, beberapa kecoa dewasa yang lagi berjaga di dekat situ, langsung bergerak cepat. Mereka berebut makanan tanpa ampun. Ukuran sisa raspberry itu kecil banget. Cuma 1 biji aja, tapi beberapa kecoa sampai rebutan dan bertengkar. Mereka saling gigit. Ban Bu tahu, urusannya nggak sesederhana itu. Bisa jadi prajurit suku merah itu lagi bikin eksperimen. Dia ngerasa kalau buah kekuatan itu punya kemampuan untuk mendorong evolusi genetik. Dia pengen ngebuktiin apa buah kekuatan itu bisa bantu kecoa biasa ngelewatin batas maksimal mereka dan berevolusi jadi makhluk kayak dia. Hasilnya langsung ketahuan saat itu juga. Waktu kecoa yang ngelan raspberry itu baru memakannya separuh. Keenam kakinya langsung lemas, dan dia pun ambruk. Tapi, karena kecerdasan kecoa-kecoa yang lagi berantem itu sangat rendah, mereka nggak paham sama sekali apa yang lagi terjadi di depan mata. Mereka cuma ngerasa secara naluri kalau buah raspberry itu berguna buat evolusi mereka. Ada yang maju dan ngerebut sisa setengah biji raspberry tadi. Kecoa yang memakannya pun ikut mati. Nggak lama setelah itu, kecoa-kecoa lain yang nonton di dekat situ udah mastiin kalau 2 kecoa yang nelan buah raspberry itu benar-benar mati. Tanpa basa-basi, mereka langsung pada maju merubunginya. Dimanapun berada, kecoa memang bakal memakan bangkai sesamanya sendiri. Tapi, energi dari buah kekuatan itu gede banget. Gerombolan kecoa itu langsung ambruk ke tanah sambil kejang-kejang. Lalu mati. Kecoa yang berdiri tepat di sebelah Ban Bu, yaitu ibunya, saat ngelihat tumpukan bangkai sesamanya itu, secara naluri langsung mau lari ke sana buat ikutan berebut makanan. Ban Bu kaget bukan main. Buru-buru dia ngehadang ibunya sambil terus ngasih sinyal tanda bahaya. Butuh tenaga ekstra banget, sampai akhirnya dia berhasil nahan ibu kecoa. Di saat itulah Ban Bu tersentak sadar. Separuh kaki belakang ibunya ternyata patah entah sejak kapan. Ibu kecoa nggak punya kemampuan buat numbuhin kakinya secara instan. Apalagi dia itu udah kecoa dewasa tingkat 19. Jadi dia nggak bisa numbuhin anggota tubuh lewat pergantian kulit lagi. Ditambah lagi, tubuhnya yang udah menua, bikin dia susah banget buat bisa bertahan lewatin musim dingin ini. Sekarang, lukanya malah bikin keadaan makin parah aja. Ban Bu ngerasa bersalah banget. Dan sedih. Dia menggerakkan antenanya, ngirimin pesan perhatian buat nanyain keadaan ibunya. Ibu kecoa balas menggerakkan antenanya, mencoba menenangkan. Ibu nggak apa-apa. Makanlah. Ibu kecoa masih aja kelihatan berat hati ngelepasin bangkai-bangkai kecoa yang ada di tanah itu. Yang dia tahu cuma satu, daging itu bisa bikin anaknya tumbuh dengan cepat. Inilah bentuk kasih sayang ibu yang paling murni dan naluriah, tanpa ada niat lainnya macam-macam. Di saat yang sama, ibu kecoa yang tadi masih ngotot mau makanan, tiba-tiba jadi ketakutan setengah mati. Dia ngeluarin sinyal bahaya. Ban Bu juga ngerasain ada pergerakan besar dari arah belakangnya. Ternyata, prajurit suku merah yang lagi tengkurap di sebelah semak raspberry itu, mulai menepakkan sayap dan terbang. Terus, dia ngusir semua kecoa yang ada di sekitarnya. Dengan panik, ibu kecoa nyeret Ban Bu yang lagi bengong kebingungan itu untuk mundur menjauh. Prajurit suku merah itu lalu dengan cepat menggali lubang besar. Dia ngubur semua kecoa itu ke dalamnya, dan bahkan nutupin lubang itu pakai batu besar. Eksperimennya gagal total. Dia sama sekali nggak ada niat buat neliti hal itu lebih jauh lagi. Dan dia juga nggak ngerasa sedih sedikit pun. Walau ada banyak banget anggotanya yang mati. Seiring matahari yang mulai perlahan naik, induk kecoa mengingatkan Ban Bu kalau siang hari sebaiknya bersembunyi saja di dalam sarang, agar terhindar dari buruan burung-burung hutan. Tapi, Ban Bu masih saja mencemaskan luka ibunya itu. Serangga rendah saja punya perasaan yang begitu tulus, apalagi dia yang memiliki jiwa manusia. Ban Bu benar-benar tidak rela. Ia pun memutuskan untuk melakukan satu percobaan terakhir, mencoba menyelamatkan ibunya. Ban Bu pun tak henti-hentinya mendesaknya. Menarik induknya itu menuju bongkahan batu, tempat di mana kecoa-kecoa yang mati akibat eksperimen itu terkubur. Ia pun menggali sekuat tenaga. Ibunya malah mengira kalau Ban Bu mau menggali mayat kecoa-kecoa itu. Ibunya pun mengeluarkan suara cicitan gembira, lalu ikut-ikutan menggali bersamanya. Padahal, Ban Bu sama sekali tak berniat menggali kaumnya. Ia cuma ingin membuat lubang untuk dijadikan sarang baru. Ia berencana untuk tinggal menetap di sini. Ban Bu pun sadar, berkomunikasi dengan ibunya ini benar-benar menguras tenaga. Satu pesan saja, harus diulang sampai belasan kali. Barulah ibunya itu mau menuruti permintaannya. Melihat ibunya akhirnya mau berhenti untuk istirahat, Ban Bu pun kembali bertanya, "Ibu lapar tidak?" Induk kecoa itu pun langsung menjawab, "Tidak lapar." Ia merasa sangat bahagia. Sepertinya, asalkan bisa terus bersama putranya ini, ia sudah merasa sangat bahagia. Tapi, Ban Bu justru sama sekali tidak merasa senang. Ia pun bergegas lari keluar dari sarang, mencari dan memotong selembar daun busuk di dekat sana, lalu menggigitnya dan buru-buru kembali. Setelah sibuk setengah harian, dan berkali-kali memperingatkan ibunya agar tidak menggali kecoa di bawah sana, barulah Ban Bu bisa tidur dengan tenang. Di tengah tidurnya yang lelap itu, berbagai serpihan ingatan warisan mengalir masuk ke dalam jiwanya, mulai dari jenis-jenis makanan yang bisa dimakan, hingga proses pergantian cangkang sebanyak 18 kali. Semua ini adalah naluri yang sudah mendarah daging, sebagai kemampuan bertahan hidup di alam liar yang terekam dalam gen mereka. Seiring dengan setiap pergantian cangkangnya, ingatan itu terus saja bermunculan. Proses tidur lelap untuk berganti cangkang ini memakan waktu seharian penuh. Saat ia terbangun,
Ia melihat lantai sarangnya sudah dilapisi tumpukan daun busuk yang sangat tebal. Pasti ibunya yang mengangkut semua ini saat ia sedang tertidur pulas. Namun, ibunya kini entah pergi kemana. Ibunya tidak cuma punya Banbu, masih ada hampir 100 anak perempuannya yang masih kecil-kecil, yang juga sangat butuh asuhan. Banbu pun hanya bisa mendesah pasrah dalam hati. Karena bahasa feromon kecoa sangatlah terbatas, ia jadi tidak bisa menjelaskan dengan gamblang apa khasiat dari buah kekuatan itu. Lagi pula, kalaupun ia bisa menjelaskannya, ibunya pasti tidak akan paham. Banbu lalu memakan sedikit potongan daun, kemudian mulai mengunyah cangkang lamanya yang baru saja terlepas. Nutrisi dari cangkang lamanya itu akan kembali disimpan ke dalam tubuhnya, sebagai bentuk daur ulang alami, agar bisa jadi asupan energi untuk pertumbuhan cangkang berikutnya. Sebelumnya, saat memperhatikan prajurit suku merah memakan buah raspberry, Banbu sudah bisa menebak kalau buah kekuatan semacam ini punya khasiat untuk meningkatkan vitalitas sel. Bisa dibilang, buah ini ampuh untuk memperpanjang umur dari tingkat genetiknya. Kecoa biasa tentu tak akan kuat kalau memakan buah ini secara langsung. Sedikit saja memakannya, mereka pasti akan mati karena tubuhnya tak akan sanggup menahan efek perombakan sel yang terlalu kuat dari buah itu. Tapi sayangnya, setelah buah kekuatan ini matang, kalau tidak disimpan dengan cara yang khusus, energi yang terkandung di dalamnya perlahan-lahan akan bocor dan menghilang. Pastinya, mayat kecoa-kecoa tadi sudah membuat efek dari buah itu menyebar dan melemah. Dan alasan mengapa Banbu memilih untuk menetap di tempat ini adalah karena bocornya energi tersebut akan menciptakan sebuah medan radiasi yang tipis. Medan ini punya kemampuan untuk merombak genetik secara pelan dan sangat lembut. Nah, perombakan dengan semacam itulah yang masih bisa ditoleransi oleh tubuh kecoa biasa. Selain itu, ini juga sangat bagus untuk sedikit menunda dan memutar balik proses penuaan pada tubuh ibunya, agar ia bisa bertahan hidup melewati musim dingin tahun ini. Tapi sayangnya, ibunya ini sama sekali tak bisa memahami apa niat baik Banbu. Digerakkan oleh naluri keibuannya, ia malah kembali ke puncak gunung tempat para anak perempuannya berkumpul. Efeknya seharusnya masih bisa bertahan sekitar 1 hari ke depan. Apa aku harus mencarinya? Banbu berjalan keluar sarang untuk memantau keadaan di luar. Prajurit suku sabit merah berhasil berburu seekor ular lagi. Sepertinya, dia sangat suka makan ular. Puluhan ribu kecoak dewasa membentuk lingkaran pengepungan. Setiap kali ada kulit ular atau tulang bersisa daging yang dilemparkan, mereka langsung berkerumun dan berebut makanan dengan ganas. Banbu bisa merasakannya. Apa dia sengaja membagikan lebih banyak daging ke arah sana? Apa dia sengaja membagikan lebih banyak daging ke arah sana? Dia sengaja melempar lebih banyak makanan untuk diberikan pada anggota suku yang lemah. Dia berharap akan muncul prajurit yang sama kuatnya dengan dirinya di dalam kelompok ini. Waktu dengan cepat berlalu hingga menjelang subuh. Saat Banbu baru saja bersiap pergi untuk mencari, ibu kecoak malah pulang dengan sendirinya. Banbu pun segera menyuruhnya untuk makan dan beristirahat di dalam sarang. Sayangnya, daging ular itu terlalu sedikit. Ibu kecoak sadar betul kalau dirinya sudah tidak sanggup lagi berebut makanan dengan para kecoak dewasa yang masih muda. Sambil beristirahat, ibu kecoak mulai memakan dedaunan. Tapi tak lama kemudian, dia mulai gelisah dan menggali tanah. Dia sama sekali tidak lupa kalau di bawah tanah sana masih terkubur lebih dari 20 ekor kecoak. Banbu langsung menghentikan gerakan ibunya, sambil terus-menerus melepaskan feromon tanda bahaya. Ibu kecoak menggoyangkan antenanya, memancarkan sinyal kebingungan. Banbu merasa sangat cemas. Pada akhirnya, ibu kecoak pun menyerah dan berhenti menggali. Namun, saat dia berbalik dan hendak pergi keluar sarang, Banbu kembali mencegatnya, dan terus memberikan sinyal padanya. Ibu kecoak pun kembali merasa kebingungan. Istirahatlah. Setelah sempat merasa gelisah, akhirnya dia menuruti permintaan Banbu, dan berdiam di dalam sarang untuk beristirahat. Banbu sangat takut ibunya akan nekat keluar untuk ikut memperebutkan daging ular. Kalau sampai dia terluka lagi, nyawanya pasti tidak akan tertolong. Karena itu, Banbu memutuskan untuk dia menjaga di pintu masuk sarang. Setelah ibu kecoak mulai tenang, dia tidak lagi berusaha menggali tanah ataupun keluar sarang untuk mencari makan. Dia hanya diam beristirahat, sampai hari kembali terang. Luka-lukanya sudah sembuh. Syukurlah. Sama sekali tidak ada tanda-tanda infeksi. Namun, saat Banbu mengamati warna cangkang ibunya lebih saksama, cangkang itu masih terlihat kusam dan memudar. Sama sekali tidak ada tanda-tanda membaik. Perasaan Banbu pun hancur. Khasiat buah raspberry untuk memperkuat sel ternyata sangat terbatas. Buah itu tidak bisa memutarbalikkan penuaan. Semuanya sudah terlambat. Banbu terus memantau keadaan di luar, dan menyadari kalau prajurit suku sabit merah terbang pergi saat senja, dan masuk ke dalam hutan belantara di bawah pegunungan untuk berburu. Saat dia kembali nanti, para kecoak biasa di gunung ini pasti akan bermunculan satu persatu. Apalagi, mereka semua adalah kecoak dewasa yang kuat. Banbu pun membuang jauh-jauh niatnya untuk ikut memperebutkan daging ular itu. Dia kembali ke sarangnya di bawah batu, dan mulai menggali tanah. Melihat hal itu, ibu kecoak dengan gembira menggoyangkan antenanya, lalu ikut membantu membuang gumpalan tanah keluar sarang. Akhirnya, bangkai kecoak yang terkubur di dalam tanah pun berhasil digali. Banbu bisa merasakan sisa-sisa energi murni yang mengalir lemah di sana. Dia tidak yakin apakah fisiknya saat ini mampu menahan kekuatan itu atau tidak. Banbu pun melempar satu ekor keluar untuk memastikan. Setelah melihat bahwa kecoak-kecoak di luar sana tetap aman dan baik-baik saja, barulah Banbu berani melahapnya. Banbu lalu menyuruh ibunya untuk ikut makan. Namun, ibu kecoak membalas dengan menggoyangkan antenanya, malah menyuruh Banbu untuk makan. Ibunya rela menahan lapar, dan justru menyeret satu bangkai kecoak berjalan keluar sarang. Dia berniat memberikan sisa makanan itu untuk anak-anak perempuannya yang tinggal di gunung lain. Berdasarkan ingatan leluhur, musim dingin yang mematikan akan segera tiba. Para nimfa kecoak yang lemah, serta kecoak-kecoak tua akan mati kedinginan.
OOTK terakhir yang dirami oleh ibu kecoak tahun ini. Kini hanya menetaskan kecoak kecil yang baru berada di tahap ganti kulit ketiga atau keempat. Mereka sangat butuh makan daging untuk tumbuh besar. Namun saat ini, Banbu sudah tak punya tenaga lagi untuk mempedulikan nasib ribuan saudari-saudarinya itu. Dia hanya berharap, induk yang merawatnya ini bisa hidup lebih lama. Setelah didesak terus sampai 6 atau 7 kali, induk kecoak itu akhirnya mulai makan. Namun setelah tenaganya pulih, dia tetap bersikeras ingin memberikan makanan itu untuk anak-anak betinanya. Banbu hanya bisa merasa lemas dan tak berdaya. Dia merasa sangat sedih dan putus asa, hingga tak lagi menahannya. Dia hanya bisa menatap induk kecoak itu pergi menyeret tubuhnya, dari apa yang baru saja dia amati. Ternyata buah kekuatan itu tidak banyak membantu memperbaiki tumbuh induknya yang sudah menua. Penuaan dan kematian memang sudah menjadi hukum alam. Bahkan peradaban manusia dengan teknologi tingkat tinggi pun tak akan bisa mengubahnya. Apalagi dia sekarang hanyalah seekor anak kecoak yang lemah. Buat apa dipaksakan? Biarlah semuanya mengalir apa adanya. Begitulah. Banbu terus makan dan berlatih selama 5 hari berturut-turut, hingga akhirnya tiba waktunya untuk ganti kulit yang kelima. Keesokan harinya, Banbu berhasil menyelesaikan proses ganti kulitnya yang kelima. Sebelumnya, induk kecoak itu sudah bolak-balik beberapa kali. Sekarang, hanya tersisa seekor kecoak saja di bawah tanah. Karena tidak ada daging, dia hanya bisa memakan sisa-sisa tumbuhan busuk untuk mengganjal perut. Waktu yang dibutuhkan untuk setiap fase pertumbuhan kini menjadi 2 kali lipat, sekitar 10 hari. Itu artinya, masih butuh waktu sekitar 40 hari lagi untuk mencapai fase pradewasa yang ke-10. Kecoak biasa sama sekali tidak punya kemampuan bertarung apalagi untuk berburu. Kalau rebutan makanan pun pasti kalah saing dengan kecoak-kecoak dewasa. Lalu harus bagaimana? Banbu memikirkan 2 cara. Cara yang pertama, dia bisa menggunakan buah kekuatan. Kecoak-kecoak itu pasti akan berebut makanan secara insting, dan ini bisa menyingkirkan banyak dari mereka. Cara yang kedua adalah pindah sarang. Dia bisa pergi menjelajahi pegunungan, dan memungut serangga-serangga yang mati beku karena tidak tahan dengan dinginnya malam musim gugur. Cara pertama memang aman dan cepat, tapi rasanya terlalu kejam. Itu sangat bertentangan dengan hati nuraninya. Sedangkan cara kedua, ada risikonya tersendiri. Dia bisa saja dimangsa oleh ular atau tikus. Setelah ragu dan berpikir panjang, Banbu akhirnya memilih cara yang pertama. Lagi pula, jumlah kecoak di sini ada puluhan juta ekor. Begitulah, Banbu menggunakan cara pertama dan berhasil menyingkirkan banyak kecoak. Prajurit suku merah mengira itu hanyalah buah-buah raspberry matang yang jatuh dengan sendirinya, lalu memancing kawanannya yang bodoh untuk memakannya. Dia sudah terbiasa melihat hal seperti itu. Banbu tengkurap di atas ranting kering, diam-diam menikmati pancaran energi dari kekuatan lemah di bawahnya yang sedang merombak tubuhnya. Satu-satunya hal yang disayangkannya adalah kondisi induknya sama sekali tidak membaik. Saat pagi tiba, dedaunan mulai menguning. Puncak gunung yang dulunya ramai kini menjadi sunyi senyap. Hanya tersisa 2 ekor kecoak, yang besar dan yang kecil, yang masih terus bergerak. Prajurit merah kini semakin jarang pergi berburu, tapi sekalinya pergi, waktunya jauh lebih lama. Kadang dia baru kembali setelah 2 atau 3 hari. Hewan yang diburunya pun seperti rusa besar, babi hutan, atau hewan berdarah panas berukuran besar lainnya. Karena dia hanya membawa pulang sebagian dagingnya, sepertinya dia berburu bersama prajurit lainnya. Prajurit merah itu memperhatikan kecoak kecil yang kurus ini, dan merasa sangat heran karena kawanannya itu ternyata masih bisa bertahan hidup di musim dingin. Makanya, setiap kali pulang, dia selalu memotong sepotong daging segar berukuran besar dan melemparkannya ke lubang sarang Banbu. Sebagai balas budi, Banbu mengumpulkan dedaunan kering untuk mengemburkan tanah dan menyuburkan tanaman kekuatan itu. Prajurit suku merah itu sama sekali tak bisa menebak isi pikiran Banbu yang begitu rumit. Dia bahkan tidak mengerti apa maksud dari tingkah laku anehnya itu, tapi dia juga tidak melarangnya. Saat sedang bosan, dia hanya diam merangkak di sebelah semak raspberry, sambil melihat Banbu yang sibuk berlari ke sana kemari. Hutan di musim dingin terasa begitu sunyi, tapi nyatanya menyimpan bahaya. Kematian bisa mengintai kapan saja. Dan kini, tak ada yang tahu kemana induk kecoak itu pergi. Banbu sudah pergi jauh untuk mencari, tapi sayangnya, dia tidak berhasil menemukannya. Di musim dingin, para kecoa akan saling berpelukan agar hangat. Tapi, hasilnya tidak begitu terasa. Yang bisa selamat tak sampai 1 dari 100. Mereka yang hidup, akan menyingkirkan kecoa-kecoa yang sudah mati, untuk mendapatkan asupan nutrisi tambahan. Atau, agar bisa tumbuh dengan cepat, atau berkembang biak sebanyak-banyaknya. Hal inilah yang membuat suku merah bisa bangkit dan berjaya dengan begitu cepat, dan menjadi alasan mengapa mereka menguasai pegunungan ini. Yaitu, dengan menyerap energi semesta. Setelah berhasil melewati fase ganti kulit yang ke-19, barulah mereka resmi menjadi prajurit suku merah. Prajurit yang telah teruji oleh kejamnya badai salju, dan panas yang menyengat, akhirnya bisa merasakan aliran energi semesta. Di siang hari, mereka bersembunyi dalam diam untuk memulihkan tenaga. Dan di malam hari, mereka bergerak aktif untuk melatih fisik. Harus banyak makan daging, supaya stamina tubuh selalu dalam kondisi prima setiap saat. Saat menjadi prajurit suku merah, benih kehidupan pertama yang harus dipilih adalah biji dari semak berdahan rendah. Tiba-tiba, suara petir musim semi menggelegar, mengejutkan Banbu yang sedang tertidur lelap. Proses ganti kulitnya yang ke-18 padahal sudah hampir selesai, tapi malah terganggu dan terputus. Banbu mendongak ke atas, menatap dinding gua yang penuh dengan coretan garis perhitungan hari. Ada 30 simbol, yang berarti 150 hari. Ditambah dengan 64 hari saat tinggal di puncak gunung sebelah, sebelum pindah ke sini. Dia telah melewati separuh musim panas yang terik, musim gugur yang muram, dan musim dingin yang begitu sunyi dan mematikan. Banbu menoleh,
Mengamati cangkang barunya yang berwarna abu-abu pudar, hatinya seketika dipenuhi dengan perasaan haru. Akhirnya, sampai juga di tahap ke-19. Setiap kali berganti kulit, struktur tubuhnya akan selalu mengalami perubahan kecil. Dan setelah belasan kali berganti kulit, penampilan luar Ban Bu kini terlihat sangat berbeda dari pejantan suku merah lainnya. Dia juga belum tahu bagaimana kemampuan terbangnya sekarang. Tapi, yang lebih dipedulikan Ban Bu saat ini adalah sebuah ingatan baru. Ingatan tentang menjadi prajurit suku merah, bahwa benih kehidupan pertama yang harus dipilih adalah biji semak. Namun, mengenai apa yang harus dilakukan setelah resmi menjadi prajurit, dan bagaimana cara untuk terus berkembang, ingatannya masih sangat samar. Soal benih kehidupan, Ban Bu yakin ini pasti ada hubungannya dengan tanaman berenergi semesta. Tapi yang benar-benar tidak disangka olehnya adalah, di planet ini, jumlah tanaman berenergi semesta ternyata sangat banyak. Bahkan, dia sampai punya kebebasan untuk memilih. Dulu, saat Ban Bu masih menjadi manusia, keluarga host tempatnya bernaung adalah keluarga yang sangat berkuasa. Padahal, keluarga sekuat itu saja cuma mampu memelihara satu pohon berenergi semesta. Musim semi telah tiba. Tapi, prajurit suku merah itu malah menghilang entah kemana. Karena ancaman sudah tak ada lagi, burung-burung pun mulai berani terbang ke puncak gunung untuk mencari makan. Dia sudah pergi sebelum aku tertidur, pikir Ban Bu. Kalau dihitung-hitung, ini sudah lebih dari 5 hari. Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Ban Bu menebak, prajurit itu pasti pergi berburu. Ia jadi cemas, takutnya prajurit itu mati di tengah jalan. Tanpa perlindungan dari yang kuat, keselamatannya sama sekali tidak terjamin. Keluar dari sarang berarti mempertaruhkan nyawa setiap saat. 5 hari lagi pun berlalu dalam penantian. Tapi, tetap tidak ada tanda-tanda dia akan pulang. Tak ada satupun prajurit suku merah lain yang datang menghampiri. Setelah 10 hari menghilang, Ban Bu akhirnya benar-benar pasrah. Didesak oleh tuntutan untuk bertahan hidup, dia mulai berpikir untuk mencari makan sendiri. Saat berburu, Ban Bu tanpa sengaja menemukan sesuatu di dalam hutan. Spesies serangga lemah yang bisa dimangsa. Ya, itu adalah larva kumbang tanduk panjang. Mereka cuma sekumpulan mangsa gemuk yang sama sekali tak bisa melawan. Membunuh satu ekor saja sudah cukup untuk mengenyangkan perut seharian. Akhirnya, Ban Bu memutuskan untuk tidak kembali ke gunung. Sejak saat itu, dia mulai hidup nomaden dan berpindah-pindah. Sepanjang siang dan awal malam, dia bersembunyi di dalam lubang pohon untuk beristirahat. Barulah menjelang fajar, dia akan keluar, menyusuri pepohonan untuk berburu larva. Ban Bu sudah berkali-kali melihat spesiesnya sendiri dimangsa saat mereka nekat berkeliaran di malam hari. Bahkan, dia pernah melihat hewan kucing bertubuh raksasa. Mungkin itu kucing hutan, atau bisa jadi seekor citah. Kecoak biasa hanyalah makhluk paling bawah di rantai makanan hutan ini. Tanpa tempat berlindung, mereka cuma jadi mangsa empuk. Tok, tok, tok. Ban Bu yang sedang tidur siang pun terbangun, lalu menggerakkan antenanya. Dari baunya, sepertinya ada burung yang sedang mengetuk pintunya. Ban Bu mengintip keluar dengan hati-hati. Tiba-tiba, paruh burung yang keras dan tajam menyambar secepat kilat. Ban Bu tidak kalah cepat, dia langsung mengayunkan cakar depannya. Ujung cakarnya yang tajam menghantam paruh burung itu dengan keras. Ban Bu benar-benar kaget dibuatnya. Dia buru-buru mundur, merayap masuk sampai ke dasar lubang pohon. Meski panjangnya 12 cm dan jauh lebih kuat dari kecoak dewasa biasa, tetap saja, dia bukan tandingan burung pelatuk di luar sana. Batang pohon itu ternyata berhasil dilubangi oleh paruhnya. Lidah burung itu sangat peka, dan langsung mengunci posisinya dengan akurat. Ban Bu terus mundur, sambil terus mengayunkan kaki depannya. Dia menyerang balik dengan kecepatan penuh. Tusukan kerasnya berhasil membuat 2 luka goresan. Burung pelatuk itu berteriak marah, lalu kembali mematuk kayu dengan penuh emosi. Patukannya ke batang pohon makin membabi buta. Burung itu berniat menghancurkan sarang Ban Bu. Ban Bu mengintip langit di luar, dan akhirnya bisa bernapas lega. Membuat 2 lubang saja sudah memakan waktu lama. Kalau dia mau mematuk seluruh batang pohon ini, itu hal yang mustahil. Setelah sibuk beberapa saat, burung pelatuk itu tiba-tiba melompat ke dahan pohon dan berkicau keras. Seekor pelatuk lagi terbang menghampiri. Setelah saling berkicau sebentar, kedua burung itu langsung mulai mematuk. Sialan, dia bawa bala bantuan. Mau main keras rupanya. Kalau 2 burung pelatuk bekerja sama, mereka pasti bisa menghancurkan batang pohon ini. Kalau sampai begitu, aku nggak akan punya tempat sembunyi. Setelah berpikir keras, kesimpulannya cuma satu, dia pasti mati. Jiwaku sudah bermutasi karena radiasi inti logam. Entah apa aku masih bisa bereinkarnasi lagi kalau mati sekarang. Kalau iya, semoga kehidupanku selanjutnya jadi makhluk yang lebih tangguh. Padahal aku sudah susah payah tumbuh dari nimfa jadi kecoak dewasa. Akhir-akhir ini, aku juga mulai bisa merasakan energi primal. Tanda-tanda evolusi tidur juga sudah muncul. Sedikit lagi aku bisa jadi makhluk primal di puncak rantai makanan. Masa semuanya harus hancur di saat-saat terakhir begini? Ban Bu pun berniat menyerang diam-diam. Setidaknya, sebelum mati, aku harus membutakan sebelah mata pelatuk itu, biar matiku lebih terhormat. Tiba-tiba, jeritan tragis burung pelatuk terdengar dari luar sarang. Suara patukan di pohon pun berhenti seketika. Dia mencoba mengintip dari lubang yang terbuka. Terlihat sosok kecoklatan dengan corak hitam. Tubuh bersisik itu merayap perlahan melewati lubang. Ban Bu pun menyelinap keluar sarang dengan sangat hati-hati. Dia mengintip dengan cepat dan langsung menarik kepalanya lagi. Burung pelatuk itu sudah lenyap. Entah kemana ular piton raksasa itu pergi. Yang jelas, ancaman maut barusan sirna begitu saja. Koloni kecoak di pegunungan ini sudah mengundang terlalu banyak pemangsa. Dia harus segera pindah. Harus menjauh dari zona bahaya ini. Ban Bu lalu memanjat sebuah pohon besar.
berdiri di puncak pohon sambil mengamati sekeliling. Tempat ini sudah cukup jauh dari area pegunungan tadi. Pegunungan itu kini cuma terlihat seperti bayangan biru samar. Kali ini, aku harus menemukan tempat persembunyian yang benar-benar aman. Gimana kalau diincar burung pelatuk lagi? Kemarin saja aku nyaris jadi makanannya. Saat sedang mencari, Banbu menemukan tempat bernaung lain yang jauh lebih ideal. Sebuah batu hitam raksasa yang berdiri kokoh di tengah hutan. Banbu mengamati sekelilingnya. Di samping batu besar itu ada sedikit semak belukar. Di dekatnya juga ada pohon-pohon purba yang lebat. Pasti banyak serangga yang lebih lemah dariku di sini. Aku nggak perlu pusing soal makanan lagi. Ganti kulit ke-19 nanti. Adalah proses perubahanku dari makhluk biasa menjadi makhluk primal seutuhnya. Waktu tidur panjang ini sepertinya akan memakan waktu lama. Banbu harus memastikan dirinya benar-benar aman selama tertidur. Proyek penggalian besar-besaran ini memakan waktu hampir setengah bulan. Tempat perlindungan yang aman akhirnya selesai dibangun. Banbu benar-benar sudah tidak kuat lagi menahannya. Dia melingkup di ruangan sarang yang paling dalam, lalu jatuh tertidur pulas. Suara guntur yang menggelegar. Tanah pun rasanya ikut bergetar. Aku adalah Banbu, manusia. Kecoa, bagian dari klan api terbang, suku merah. Seorang prajurit. Nyaris sepenuhnya digerakkan oleh insting. Aku mulai mengunyah dedaunan di dalam sarang. Menghabiskan semua daun yang telah kusimpan di sini. Akhirnya, rasanya sedikit lebih baik. Tenagaku mulai kembali. Kesadaranku perlahan pulih. Suara guntur tadilah yang membangunkanku. Kalau tidak, aku pasti akan terus tertidur pulas, sampai akhirnya mati. Memahami semua keadaan ini, benar-benar menguras banyak pikiranku. Tiba-tiba saja kepalaku terasa mau pecah. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, aku tidak tahu apa yang terjadi selama aku tertidur. Padahal sebelum tidur, aku sengaja memburu 3 ekor nimfa kumbang sungut panjang, menjemurnya, lalu menyimpannya. Tapi sekarang semuanya sudah busuk dan berjamur, benar-benar tidak bisa dimakan lagi. Dari suhu udaranya, aku bisa memastikan, kalau ini adalah proses ganti kulitku yang ke-19. Masa tidurku ini sepertinya lebih dari 1 bulan. Aku tertidur dari pertengahan musim semi, sampai musim panas tiba. Tanpa bantuan teknologi apapun, evolusi genetik ini terasa sangat mematikan. Setiap kali ganti kulit, itu adalah pertaruhan nyawa. Kalau saja suara guntur tadi tidak membangunkanku, aku pasti sudah mati tenggelam oleh hujan musim panas. Kali ini, ukuran cangkangku mencapai sekitar 715 cm. Selain itu, aku juga mendapatkan banyak ingatan warisan baru dari suku merah. Aku pun berpikir sejenak. Ingatan itu secara garis besar terbagi menjadi 2, ilmu kultivasi, dan ilmu bertahan hidup. Dengan pengalaman dan pengetahuanku saat masih menjadi manusia dulu, aku tidak bisa memastikan, apakah cara suku merah bertumbuh ini bisa disebut sebagai kultivasi atau bukan. Ini adalah cara evolusi dan pertumbuhan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Setelah kecoa biasa berevolusi menjadi makhluk energi, sebuah organ baru bernama kantung nyawa akan tumbuh di dalam tubuh mereka. Dengan memasukkan benih tanaman biasa ke dalam kantung nyawa untuk dirawat, benih itu akan berubah menjadi benih tanaman energi. Benih itu disebut benih nyawa. Para prajurit suku merah yang pernah kulihat, tanaman energi yang mereka pelihara itu adalah benih nyawa. Tanaman itu tidak tumbuh secara alami, melainkan dirawat di dalam kantung nyawa. Ingatan warisan yang bangkit kali ini telah menjawab semua kebingunganku sebelumnya. Benih nyawa itu akan menyerap energi. Sebagian energi digunakan untuk pertumbuhannya sendiri, dan sebagian lagi akan dikembalikan kepada si perawat benih itu. Pantas saja, para prajurit suku merah yang kulihat itu tidak pernah berlatih fisik. Ternyata mereka menyerap energi setiap saat untuk terus bertambah kuat. Di dalam ingatan warisan itu, pengetahuan tentang cara bertahan hidup ternyata jauh lebih rumit. Sebagian besarnya terasa sangat samar bagiku. Contohnya saja, rumput liar di depan pintu sarangku ini, namanya rumput ekor sun. Di akhir musim panas dan awal musim gugur, rumput ini akan menghasilkan biji, namanya biji rumput sun. Di sebelah sarangku, ada sekumpulan semut tetangga, namanya semut pemanen kepala besar. Mereka sangat suka makan biji rumput sun. Bisa dibilang, mereka itu seperti petani di dunia serangga. Saat musim semi tiba, mereka akan menabur benih di sekitar sarang. Mereka bahkan tahu cara mencabut gulma dan memberikan pupuk. Begitu biji rumput sun sudah matang, mereka akan memanennya, lalu menjemurnya di bawah sinar matahari, dan menyimpannya di tempat kering. Berdasarkan ingatan warisanku, semut adalah jenis serangga yang tidak enak dimakan, dan sangat berbahaya kalau diganggu. Sarang semut pemanen berkepala besar itu juga ikut terdampak oleh badai hujan. Mereka pun membawa keluar biji-biji rumput sun yang mereka simpan untuk dijemur. Banbu memutuskan untuk bertingkah layaknya perampok kali ini, dan menelan satu biji rumput sun yang sudah diincarnya. Dia mengepakkan sayap dan terbang berputar 1 putaran, lalu akhirnya diam-diam menyelinap kembali ke sarangnya sendiri. Semut berkepala besar itu menggoyangkan antenanya dengan penuh amarah. Ratusan hingga ribuan kawanannya pun mendengar kabar tersebut. Mereka membuka rahang besarnya lebar-lebar, dan berhamburan menyerbu keluar dari sarang. Tapi pada akhirnya, mereka tetap tidak berani mendekati tempat peristirahatan Banbu begitu saja, walaupun tampang mereka terlihat sangat garang. Padahal sebenarnya, mereka tampak seperti sekawanan makhluk kecil yang sangat menggemaskan. Hari ini, Banbu bisa merasakan dengan sangat jelas, bahwa pikirannya jauh lebih jernih dari sebelum-sebelumnya. Terlebih lagi, memikirkan masalah yang rumit pun tidak lagi membuatnya merasakan dampak buruk seperti otak yang kelebihan beban. Kemampuan indranya dalam mengenali lingkungan sekitar juga sudah meningkat 1 tingkat. Ia kini menatap dunia melalui mata majemuknya.